kelas 3 Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan isai tentang sesat nalar atau logika fallacy. Manusia sering tergoda dan melakukan banyak kesalahan ketika mengambil keputusan. Salah satu penyebabnya karena tidak berpijak pada logika yang tepat. Gejala ini dalam hasanah logika disebut dengan sesat pikir atau fallacy. Kesalahan ini dapat secara sengaja atau tidak disengaja dilakukan manusia sehingga sering merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama yaitu ada pengertian sesat pikir. Logika fallacy adalah suatu proses bernalar yang salah. Proses penalaran yang salah dan tolak tepat ini membuat argumen yang dikemukakan seseorang juga sering salah. Ada dua cara yang menyebabkan suatu argumen menjadi salah. Yang pertama yaitu apabila premis-premis yang menyusun sebuah argumen itu salah, maka kesimpulan yang mengikut pun juga salah, meskipun dasar dari penalaran yang dibentuk berasal dari premis yang valid. Yang kedua yaitu suatu argumen menjadi salah apabila seseorang itu menetapkan kesimpulannya benar, meskipun pada kenyataannya premis yang membangun argumen tersebut tidak menggambarkan kesimpulan yang dicari. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis sesat nalar. Ada beberapa macam bentuk logika fallacy yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yang pertama yaitu ad hominem adalah salah satu bentuk logical fallacy dengan ciri isi argumennya adalah menyerang karakter lawan bicara yang disahkan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang didapat. Maksud lain dari ad hominem adalah menyerang orang lain secara langsung, baik itu untuk menyangkal argumen orang tersebut atau dengan tujuan mempertahankan diri. Ada dua bentuk logika fallacy ad hominem, antara lain yang pertama yaitu argumen ad hominem abusif. Ada dua bentuk logika fallacy ad hominem, yaitu yang pertama argumen ad hominem abusif. Tipe argumen ini digunakan untuk menghina lawan bicara, bermakna kasar dan melawan argumen seseorang dengan cara menjatuhkan karakternya. Tujuan lain dari argumen ini adalah untuk menyangkal inteligensi penalaran seseorang ataupun mempertahankan kapitalis dirinya. Argumen yang kedua yaitu ad hominem virtus mastizel adalah pengungkapan argumen yang menggunakan sesuatu yang ia percaya dan keadaan lawan untuk membantah atau mengiyakan argumen lawan. Tentunya argumen seperti ini tidak relevan dengan substansi yang dibahas karena pada intinya seseorang menekan lawan bicaranya untuk menerima apa yang ia sampaikan. Yang selanjutnya yaitu false cause adalah argumen yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat suatu kejadian. Menjadi fallacy karena sesuatu hal sebenarnya bukan menjadi penyebab atas kesimpulan atau argumen yang dimunculkan, namun seseorang menjadi penyebab utamanya. Sederhananya, fallacy ini terjadi karena suatu argumen disusun atas pemikiran bahwa setelah terjadi sesuatu, maka akan terjadi sesuatu yang lain, padahal belum tentu ada hubungan yang kuat antara sebab akibat tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada black or white. Argumen ini merupakan sebuah opini yang memposisikan
lawan pada suatu posisi, yaitu hitam atau putih. Apabila tidak memilih putih, maka otomatis ia hitam, dan begitu sebaliknya, karena hanya menempatkan dua alternatif pilihan. Tidak jarang argumen ini membuat lawan dilema. Yang selanjutnya yaitu ada Deuteronomy. Argumen ini disusun dengan membuat susunan argumen lemah dan menghubungkan dengan lawan bicara, sehingga terlihat kuat dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan bicara tersebut. Argumen seperti ini kerap digunakan seseorang yang ingin terlihat benar dalam perdebatan dengan cara menempatkan lawan kepada posisi lawan yang buruk sehingga terlihat salah. Appeal to authority adalah suatu kondisi di mana seseorang berargumen dengan merujuk pada suatu tokoh atau seseorang yang dianggap terpandang. Namun, kesalahannya terletak apabila seseorang tersebut menggunakan pernyataan tokoh tersebut sebagai sebuah konklusi tanpa mencari alasan rasional atau pendukung dari argumen tokoh tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada complex question, adalah sebuah kesalahan berpikir dengan mengajukan serangkaian pernyataan kompleks untuk membuktikan kesimpulan yang diyakini. Pertanyaan yang diajukan biasanya cenderung retoritis dengan mempunyai nilai tertentu, yang mana hal itu digunakan untuk mencapai tujuan kesimpulan dari si penanya. Contoh dari sesat nalar yaitu yang diambil dari argumen Deuteronomy. Semisal, seorang ayah menyuruh anaknya untuk menunda janji pergi dengan temannya karena ibunya sedang sakit. Kemudian, anaknya mempersiapkan bahwa ayah tidak memperbolehkan keluar dengan temannya. Maka, itu termasuk traumen karena sang anak memposisikan ayah melarangnya pergi dengan temannya. Padahal sang ayah tidak melarang, tetapi menyuruh sang anak menunda pergi karena ibunya sedang sakit. Selanjutnya, cara menghadapi sesat pikir atau logical fallacy. Praktek sesat pikir atau fallacy sering dijumpai baik dalam dunia nyata melalui percakapan sehari-hari atau penggunaan dunia maya, internet, media online, atau sosial media yang berimbas pada manfaat yang didapatkan. Pada penggunaan sering terjadi dalam komunikasi sehari-hari, baik oleh komunikator atau penyampai pesan. Oleh karena itu, perlu pemanfaatan logika dan belajar psikologisme maupun memperbanyak referensi. Wacana dan proses mendapatkan pengetahuan atau epistemologi. Seseorang dapat menerapkan sikap kritis dan konstruktif dalam menghadapi fenomena atau biasa disebut dengan fallacy yang dihadapi. Misalnya dengan kembali bertanya maksud, persisnya, standar, dan perbandingan yang diajukan, atau menurut premis-premis yang sudah ada, lalu meng-cross-check validitas kesimpulan konklusi sehingga kita bisa menerapkan strategi dan klasifikasi. Komunikasi yang ekologis atau harmonis dengan lingkungan dapat kita terapkan dengan memegang presuposisi. Dengan prinsip ini, kita akan terbiasa berpikir logis dan menyanggah komunikasi yang didasarkan pada rasionalitas dan logika yang valid. Dalam menarik kesimpulan, juga perlu didasari akan membuka tahapan baru yang layak dipertahankan dan dijawab kembali. Adanya ketidakkesepakatan dalam dialektika
tak boleh dianggap sebagai jalan buntu dalam menentukan rasionalitas apa yang akan digunakan. Karena rasionalitas sangat terikat oleh ruang dan waktu, sehingga perlu juga memahami prinsip kebenaran subjektif dan kebenaran objektif. Apa yang dipikirkan dan dikonsepsikan seseorang tak selalu selaras dengan kenyataan. Oleh karenanya, dalam filsafat ada jarak antara yang ada dan yang seharusnya, dan itu semua membutuhkan klasifikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.